Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Nurata dengan NIM B11.2020.80020. Saya di sini akan mempresentasikan proposal bisnis untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah studi kelayakan bisnis. Bisnis yang saya jalankan adalah bisnis event organizer. Dengan nama perusahaan saya adalah Atur Event Organizer. Yang pertama, latar belakang. Bisnis event organizer memiliki potensi besar saat ini. Setelah 2 tahun melalui pandemi, masyarakat diharuskan berada di rumah dan tidak menyelenggarakan kegiatan apapun. Momen ini merupakan momen yang sangat tepat dalam menjalankan bisnis event organizer. Berdasarkan hal tersebut, kami Atur Event Organizer berniat menjalankan bisnis event organizer. Atur Event Organizer merupakan perusahaan penyelenggara acara yang berada di Kota Kediri. Untuk penyelenggaraan acara di Kota Kediri saat ini sudah cukup ramai, namun yang cukup sedikit adalah untuk acara konser musik. Kami Atur Event Organizer berniat mengisi kekosongan tersebut, namun tidak menutup kemungkinan untuk kami menyelenggarakan acara lain seperti pernikahan, ulang tahun, atau gathering, atau acara lainnya. Untuk yang pertama adalah aspek pasar. Di aspek pasar ini terdapat beberapa poin. Yang pertama adalah potensi pasar. Bisnis event organizer memiliki potensi yang besar setelah 2 tahun pandemi dilalui. Momen ini merupakan momen yang tepat dalam menjalankan bisnis ini. Yang kedua adalah pertumbuhan permintaan. Melihat kondisi saat ini merupakan titik balik dan kebangkitan bisnis ekonomi, diperkirakan akan mendapatkan rata-rata 3 hingga 4 proyek per bulan dengan nilai rata-rata sebesar 250 juta rupiah. Pada aspek pasar, yang ketiga adalah persaingan. Untuk di Kediri, bisnis event organizer cukup ramai. Beberapa perusahaannya adalah CV Ulfa Merdeka, Event Organizer Mitra Promotion, UD Santoso, dan Kenongo Organizer. Untuk yang keempat adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang akan kami lakukan adalah personal selling, word of mouth, dan digital marketing. Untuk yang selanjutnya adalah aspek teknis. Di aspek teknis ini terdapat 4 poin. Yang pertama adalah lokasi. Lokasi kantor kami berada di tengah kota Kediri. Untuk yang kedua adalah layout pabrik. Layout kantor kami pada lantai 1 terdapat meja resepsionis, tempat tunggu, gudang, dan toilet. Kemudian di sebelah kiri meja resepsionis terdapat tangga menuju lantai 2, dan di lantai 2 terdapat beberapa ruangan seperti ruangan direktur, ruangan manajer, ruangan karyawan, dan ruang makan, dan juga terdapat fasilitas lain seperti tempat ibadah, dapur, dan ruang makan, dan juga ruang meeting untuk meeting bersama klien akan dilakukan di kantor ini. Yang ketiga adalah layout proses. Layout proses yang pertama adalah pemesanan oleh pelanggan, lalu dilanjutkan dengan diskusi konsep. Setelah diskusi konsep akan ditentukan penawaran harga. Di penawaran harga ini terdapat 2 kemungkinan, bisa deal harga dan juga kurang cocok.
ketika di laga akan langsung dilaksanakan persiapan untuk acara tersebut. Ketika harga kurang cocok, bisa terjadi dua hal juga. Salah satunya adalah batal, dan lainnya adalah dilakukan kembali tawaran-menawar. Setelah cocok, akan dilaksanakan acara tersebut. Dan ketika tidak memenuhi titik temu, mungkin akan dibatalkan. Yang keempat adalah mesin dan peralatan produksi, seperti komputer dan printer, laptop, LCD proyektor, dan peralatan perlengkapan lainnya, seperti peralatan dekorasi, peralatan dokumentasi, HT, mikrofon, speaker, dan perlengkapan musik. Untuk selanjutnya adalah aspek manajemen. Struktur perusahaan ini, yang pertama adalah direktur perusahaan, merupakan jabatan tertinggi dalam sebuah perusahaan yang bertugas menyusun strategi bisnis, memimpin rapat, mengkoordinasi tim jabatan di bawahnya, mengawasi jalannya bisnis, dan mengevaluasi setiap pekerjaan yang telah dilakukan. Selanjutnya ada manajer operasional. Manajer operasional erat kaitannya dengan pengawasan, perancangan, dan pengendalian kegiatan produksi. Yang ketiga ada manajer keuangan. Jabatan yang bertugas menganalisis aktivitas keuangan setiap hari, serta memberikan saran dan panduan kepada manajemen tingkat atas tentang rencana keuangan masa depan. Yang keempat ada manajer pemasaran. Jabatan ini bertanggung jawab penuh terhadap program atau kebijakan terkait pemasaran. Seorang manajer pemasaran harus melihat kesempatan yang ada, lalu merumuskan menjadi sebuah program pemasaran dan menjalankannya. Selanjutnya ada karyawan atau staff. Karyawan merupakan aset perusahaan. Tanpa kehadiran karyawan, tidak akan terjadi kelancaran proses produksi suatu perusahaan. Karyawan berperan aktif dalam menetapkan rencana, sistem, dan proses tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya adalah aspek finansial. Yang pertama, investasi aktiva tetap dan kebutuhan modal kerja, tanah, bangunan, perlengkapan dokumentasi, mobil operasional, perlengkapan dekorasi, perlengkapan musik, LCD proyektor, komputer, printer, dan laptop. Yang kedua, sumber dana. Sumber dana atur event organizer melalui pendanaan dari modal pribadi, kurang lebih sebesar 400 juta rupiah. Yang ketiga adalah kriteria investasi. Kriteria investasi yang digunakan oleh atur event organizer adalah payback period. Selanjutnya adalah aspek sosial ekonomi. Di aspek sosial ekonomi terdapat 2 poin. Yang pertama manfaat ekonomi, dan yang kedua adalah manfaat sosial. Untuk manfaat ekonomi terdapat penggunaan lahan efisien dan efektif, peningkatan nilai tambah sumber daya alam, membangkitkan lahan tidur, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan naiknya tingkat konsumsi masyarakat. Untuk yang kedua, manfaat sosial, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar, pemenuhan keinginan penggelaran acara. Untuk yang terakhir adalah aspek hukum. Pada aspek hukum terdapat 2 poin. Yang pertama legalitas usaha, dan yang kedua adalah perizinan. Untuk legalitas usaha yang kami miliki adalah TDUP MICE atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Meeting Incentive Convention and Exhibition. Untuk yang kedua SIUP atau Surat Izin Usaha Perdagangan. Untuk perizinan, kami akan melakukan perizinan kepada pihak kepolisian, pihak pemerintah, dan pihak pemuda atau warga setempat
ketika melaksanakan acara atau kegiatan di sekitar area tersebut. Kesimpulan dan rekomendasi. Usaha ini memiliki potensi yang sangat bagus di pasaran. Setelah 2 tahun masyarakat dilarang menyelenggarakan acara sebesar atau sekecil apapun, momen ini merupakan momen yang sangat tepat untuk mengadakan sebuah acara yang dinanti-nanti. Di sisi lain, gaya hidup masyarakat yang telah berubah dan minat mereka untuk menyelenggarakan acara yang unik juga semakin tinggi. Dengan adanya event organizer, masyarakat dapat dengan mudah mewujudkan mimpi mereka untuk menyelenggarakan acara yang unik, baik skala besar ataupun skala kecil. Bisnis event organizer sangat menjanjikan karena usaha ini dapat mendatangkan pendapatan yang cukup besar. Untuk yang selanjutnya adalah rekomendasi. Bisnis event organizer cukup rentan mengalami kegagalan, entah dalam hal perizinan, pelaksanaan, dan lain-lain. Untuk mengatasi hal tersebut, hendaknya dilakukan beberapa kali pengecekan ulang dan evaluasi di akhir kegiatan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.